Nah, setiap saya lewat ke situ, saya suka dipalak gitu. Kesannya kayak, wah lu takut lu kabur. Kalau diledek-ledekin, wah penakut lu, katanya jago karate. Diam aja, nggak apa-apa. Dilihat oleh dunia untuk sambil kita persiapan untuk menuju kejuaraan dunia. Insya Allah kita akan jadi tuan rumah Indonesia di tahun 2026. Kalau selama kita masih bisa menahan emosi kita dan kita itu malah level tertinggi. Ya itulah yang tersulit. Wow. Diludahi ya sudah biar aja. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa di kantor saya. Laksamana Muda TNI Dr. Ivan Yulivan, Ketua Umum Pengurus Pusat INKAI. Jadi podcast saya ini isinya daging semua. Jadi kalian harus tonton dari awal, detik awal, jangan dicepet-cepetin sampai selesai. Karena kita akan bedah tuntas hari ini, apa itu INKAI? Apa itu karate? Dari mana karate ini berasal? Ya, apa sih manfaatnya orang berlatih karate? Sampai nanti kita akan mengumumkan sebentar lagi juga INKAI akan menyelenggarakan kejurnas di bulan November ini. Untuk nantinya menuju ke kita insya Allah 2026 akan jadi tuan rumah kejuaraan dunia karate. Jadi kita akan mulai langsung. Selamat siang Pak Jenderal Laksamana Muda TNI. OS. Salam hormat. Luar biasa nih Pak. Saya bisa dikunjungi oleh Bapak, suatu kehormatan. Jadi kemarin Pak, waktu saya diangkat jadi pengurus pusat INKAI, banyak banget netizen saya yang DM saya, Bang John, apa itu INKAI? Ya, bisa abang jadi pengurus pusat INKAI gitu kan. Wah, emang udah sabuk hitam apa-apa gitu Jenderal. Waduh, dia belum tahu nih kalian saya karate seperti apa nih kan. Nah, hari ini suatu kehormatan saya bisa kehadiran Jenderal di kantor saya. Saya mau kasih edukasi nih buat masyarakat. OS. Jadi Jenderal, INKAI itu apa sih Jenderal? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OS. INKAI itu singkatan dari Institut Karate-Do Indonesia. Oke. Dia berdiri tanggal 15 April 1971. Wih, udah cukup lama ya, luar biasa. Sekarang sudah 53 tahun. Tahun depan 54, 2026 55 tahun. Nah, INKAI ini adalah perguruan karate, salah satu dari sekian perguruan karate yang bernaung di bawah PB Forki. PB Forki. Ya, ada anggota 25 perguruan di Indonesia. Ketua Forkinya ini Pak Hadi Cahyanto sekarang, ya. Yang kemarin hadir di pengukuhan ya. Betul. Yang ngelantik Jenderal juga ya. Karena beliau ketua PB. Yang ngelantik, saya manggilnya ketua deh ini kan hari ini jabatannya sebagai ketua umum. Boleh. Ya. INKAI sendiri sebenarnya didirikan oleh beberapa pendiri pada waktu itu. Ada yang dibawa langsung dari Jepang, mahasiswa Jepang yang belajar di Jepang datang ke Indonesia dan menyebarkan ilmu yang waktu itu masih minim ya, masih jarang. Lalu kemudian ada juga yang di sini di Indonesia dilatih oleh para pegawai-pegawai Jepang yang kebetulan ada di Indonesia. Tahun 60-an. Tahun 60-an. Ya. Jadi yang membawa memang ya dari orang Jepang langsung yang memperkenalkannya. Ada orang maksudnya gini, kalau khusus INKAI orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. Yang belajar di Jepang, ataupun yang belajar di Indonesia kepada orang Jepang. Waktu itu. Ya. Nah, kita kenal ada yang namanya Albert Tobing, Sial Albert Tobing, ada Siang Nicolumenta, pendiri yang kemarin kita ketemu. Betul Pak Nicolumenta. Nah, apa dengan INKAI ini bedanya dengan perguruan lain? Sebenarnya relatif sama. Alirannya yang agak berbeda. Aliran INKAI itu aliran Sotokan. Sotokan itu apa, Jenderal? Nah, Sotokan itu adalah aliran bela diri yang berasal dari Okinawa, yang dibawa oleh Jepang, Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi ini belajar kepada gurunya ada Yatsusune Anko Itosu, Yatsusune Anko Azato, ada Sokon Matsumura. Waktu itu Okinawa ini masih perfect, namanya prefektur ya. Bagian yang relatif jauh lah dari daerah Tokyo. Kan kepulauan Ryukyu Island itu banyak gitu ya. Betul. Nah,
Edo, waktu itu Tokyo itu masih Edo namanya. Ya, setelah restorasi Meiji baru berubah menjadi awal Tokyo. mula nama Tokyo ini Edo ya? Edo dulu. Nah, bahkan Ieyasu Tokugawa, shogun terbesar juga di Edo. Oh. Nah, itu ceritanya panjang karena dulu dilarang orang-orang di Okinawa tuh menggunakan senjata. Maka dia belajar bela diri tangan kosong. Karate tangan kosong. Kara itu kosong, te itu tangan. Oh, arti karate itu jadi kara itu kosong, Ya. te itu tangan. Ya. Oh. Sebelum jadi nama karate, ada dulu di istilahnya tote atau tode ya. Nah, karate sendiri punya pemahaman, kara itu juga kosong tuh dalam arti mengosongkan pikiran. Mengosongkan diri dari keinginan-keinginan yang kurang baik gitu. T Jadi justru malah pengendalian diri semua ya di olahraga karate ini ya. Makanya tadi os gitu kan. Oh iya, os itu artinya apa sih, Jenderal? Os itu dalam kanji Jepangnya terdiri dari 2 huruf. Ya. Osai dan shinobu. Osai dan shinobu. Disingkatnya os shinobu ya, os. Gitu. Jadi nyebutnya yang benar tuh OS gitu aja. Ya, os gitu kan. Os. Gitu. Agak ditekan, os. Ya kalau kita sekarang kalau nulis caption tambahin OSSH itu enggak ya, salah ya. Ya, kalau nulis boleh aja lah ya. Tapi ada yang nulis OSS, ada yang nulis juga OSU. Iya. Gitu. Karena ada shinobu tadi. Osai itu menekan diri. Nah, shinobu itu untuk tangguh, sabar, untuk bisa berbuat. Dari salam karate aja filosofinya dalam banget ya. Betul. Nah, betul. Bahkan ada kanji ini bisa diartikan, kan kanji itu bisa macam-macam artinya. Ya. Diartikan pedang dan hati. Pedang dan hati. Jadi siapa yang menggunakan pedang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, pedangnya bagus. Iya. Kalau hatinya tidak baik, pedangnya juga nggak baik gitu. Nah, tangan dan kaki, kata Gichin Funakoshi dalam Nijukun, 20 prinsip karate do Shotokan, itu adalah pedang. Jadi tangan kaki itu bisa jadi kayak pedang gitu. Kalau dipakai baik dia, kalau pakai jahat gitu. Karate menahan diri untuk tidak berbuat jahat. Luar biasa. Tidak berbuat zolim sama orang gitu. Luar biasa. Jadi intinya itu. Manfaatnya luar biasa banget ya. Betul. Dengan berlatih karate. Betul. Nah, makanya kalau belajar karate ada kata ya, kata. Gerakan kata itu rangkaian gerakan selalu diawali dengan tangkisan. Nggak ada nyerang duluan, nggak boleh. Di karate itu dilarang untuk menyerang duluan. Nggak boleh. Prinsip filosofinya ya. Justru kita harus menangkis sama menahan gitu aja. Iya, betul. Maka di makam Gichin Funakoshi itu ada tulisan kanji 1, karate ni sentenashi. Tidak ada serangan pertama dalam karate. Nggak boleh kita melukai, menyakiti orang, nggak boleh. Yang kedua ada karate wa kunshi nobuge. Karate itu seni bela diri berbudi luhur. Itu kuncinya itu. Nah, gerakan tuh diawali dengan tangkisan semua, diawali dengan tangkisan. Karena ada yang nyerang dulu baru kita tangkis gitu. Dan memang dengan kita berlatih karate itu bisa lebih banyak kita menguasai diri kita, karena yang susah dari setiap manusia itu adalah penguasaan diri. Emosi, udah marah, Betul. Jadi banyak banget manfaat ya ketika berlatih karate ya. Di Inkai kita punya sumpah karate. Yang kemudian diadopsi dan sekarang menjadi milik PB Forky ya, karena mungkin waktu itu Inkai lebih dahulu berdirinya dibanding PB Forky ya waktu itu ya. Nah, salah satu isi dari sumpah karate itu 1, sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh kepada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, sanggup menguasai diri. Ini yang paling susah. Ini kalau 5 filosofi ini sifat ini kita benar-benar bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah sukses jadi. Ya, istiqomah sukses dunia akhirat. Iya, itu. Jadi, nah Inkai itu sangat menekankan persoalan ini. Disebutnya dengan intar. Dari konsep sumpah karate tadi diremas atau dirangkum dalam intar. Apa itu intar? Integritas, tangguh, dan rendah hati. Pak Ketum, izin, saya mau sedikit bertanya nih. Awal mula olahraga karate ini berarti lahirnya di Jepang ya? Di Jepang, betul. Okinawa ya. Boleh ceritakan singkat tentang sejarah karate itu sendiri? Banyak pendapat dari para pakar ya yang meneliti tentang bela diri. Nah, konon ya, karena ini masih menjadi satu debatable dan ada beberapa literatur dari prefektur, mungkin dari
berbagai kitab-kitab ya yang ditemukan, itu berasal dari India, Bodhidharma, yang berjalan kaki waktu itu ke Cina ya, waktu itu. Nah, sampai ke istilahnya ke Shaolin atau kemana gitu. Bodhidharma ini melihat kenapa para biksu yang ada di sana, di India maupun di Cina itu kok lemah kondisi badannya. Nah, lalu kemudian mereka, Bodhidharma ini mempelajari, oh macam-macam gerakan binatang ya, selama perjalanan. Lihat harimau, lihat ya macam-macam lah. Itu diadopsi menjadi gerakan dan jurus, gitu. Nah, Cina waktu itu, tumbuh dan berkembang dibandingkan Okinawa. Okinawa ini banyak melakukan hubungan dagang dengan Cina. Ya, kenapa ke Cina? Karena relatif dari Okinawa itu lebih dekat ketimbang ke Edo, gitu. Sehingga apa yang terjadi di Cina itu menjadi sesuatu ya katakanlah itu modern, itu keren gitu di zaman itu. Jadi sesuatu yang ya out of the box ya, itu ya, keren gitu ya. Diadopsi oleh masyarakat Okinawa yang memang kesempatan itu pas dipimpin oleh seorang Raja Sohashi ya, yang melarang adanya senjata dan lain-lain, berkembang itu menjadi satu gerakan. Nah, kalau di Okinawa sampai sekarang gerakan tariannya kayak karate, persis itu, mirip. Ya. Nah, dari situlah cikal bakalnya menjadi Okinawate. Ya, bahkan ada seorang jenderal dari Cina yang nama Kusangku yang datang katanya konon terdampar atau dia datang ke Okinawa, dia mengajarkan bentuk-bentuk bela diri ini, karate ini. Nah, sampailah menyebar dia ke seluruh dunia. Salah satu yang menyebarkan adalah Gichin Funakoshi. Kenapa Gichin Funakoshi sebagai bapak karate modern? Karena dia menulis, dia tuh ahli filsafat, ahli menulis kanji. Kalau dulu kan satu orang guru, satu orang murid, satu orang guru, satu orang murid gitu. Nah, kebetulan beliau itu senang menulis, akhirnya murid-muridnya berhimpun, berkumpul, dan beliau ke Jepang, ke Tokyo ya, disuruh oleh kaisar. Waktu itu ada kaisar kunjungan ke Okinawa, kok ngelihat bela dirinya bagus gitu. Nah, dulu disuruhlah mereka untuk demo di Jepang. Sesuatu yang baru ini booming gitu. Nah, apalagi dulu kanjinya Jepang itu, kanji Jepangnya karate itu masih pakai nama pukulan Cina. Berubah oleh Gichin menjadi karate. Tulisannya sama, artinya berbeda gitu. Itu yang menyebabkan muncullah rasa patriotisme di Jepang ya. Lalu menyebar ke seluruh dunia karena waktu itu kan ada orang-orang restorasi Meiji, orang-orang Eropa, orang yang datang ke Jepang. Lalu menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia gitu ya. Nah, saya pribadi jadi penasaran nih, Pak Ketum ini awal mula Pak Ketum tertarik dunia karate sampai akhirnya sekarang jadi ketum di Inkai. Boleh cerita dong, kok bisa tertarik Pak berlatih karate ini? Inkai ini seperti apa? Ini Mas John ya, ini kalau cerita ini saya tuh kadang-kadang ingat masa lalu tuh. Saya kan sekolah itu di Bandung, di daerah. Saya tinggal dengan nenek saya, kakek saya di daerah Kebon Sirih, ya. Nah, sekolah saya di SD Banjarsari, itu saya jalan kurang lebih sekitar 3 kilo, 4 kilo lah ya waktu itu. Jalan kaki. Dan selalu saya melintasi namanya Cikapundung, Sungai Cikapundung. Itu ada jembatan yang masih apa jembatan zaman dulu lah ya, nggak ada pegangan, nggak ada apa gitu. Nah, setiap saya lewat ke situ, saya suka dipalak gitu, dimintai duit. Zaman itu 10 perak. Ngomong dulu badannya udah segini. Wah, kecil, masih dulu kecil. Kecil. Nah, kurus ya. Belum gede tinggi ya. Nah, jadi saya setiap hari itu, kan kasih bekal 10 perak tuh dulu sama orang tua. Beli apa ya, odading kalau orang Sunda itu. Nah, kue bantal ya. Nah, diminta, akhirnya saya nggak pernah makan. Di sekolah nggak pernah makan. Dimintain terus tuh, 3 orang, 4 orang. Berhari-hari, berbulan-bulan. Bertahun. Kelas 3 sampai kelas 4 itu. Masih hidup nggak itu orang itu? Wah, nggak tahu. Di mana orang itu sekarang ya. Nah, saya sering berputar gitu. Jadi lewat menghindari. Lama-lama capek saya. Saya sering terlambat masuk sekolah. Saya dihukum. Tadinya 3 kilo jadi 10 kilo. Ya, jadi jauh gitu kan. Iya, lewat viaduk, lewat jalan gitu. Akhirnya jadi saya kok kena hukuman gitu. Nah, akhirnya saya nyari nih. Saya ngomong sama sepupu saya waktu itu, di mana ya belajar bela diri nih gitu. Nyari. Kebetulan ada katanya di Jalan Julius Usman.
Di Yususman. Apa itu? Saya nggak tahu itu karate atau apa itu, saya nggak tahu. Nah, satu hari saya datang ke sana. Saya masih ingat banget karena latihannya itu setiap hari Kamis sama Minggu, ya. Saya datang hari Minggu pas libur ke sana. Berkelahi apa namanya? Kalau sekarang kumite ya. Wah, mereka tuh keras banget gitu. Ternyata belakangan saya tahu di sana tuh ada jawara-jawara atau juara-juara dunia dari Inkai. Ada waktu itu ada Arthur Rorek, ada Frederick Lumanov, ada Ali Assegaf, ya, ada Intan Ahmad, Profesor Intan Ahmad. Nah, saya lihat, wah ini jago-jago nih, hebat-hebat, keren. Saya masuklah daftar waktu itu, paling kecil waktu itu. Itu saya waktu masuk nggak disuruh latihan. Kerjaan saya tuh mukul es, sama nyiapin Orson buat minum. Orson dulu tuh ada Orson. Minumnya masih di ember tuh, di ember. Pakai cangkir seng gitu. Begini aja. Kok nggak dilatih ya gue? Karena mereka tuh udah levelnya udah high dan ya, udah tingkatan tinggi semua. Jadi yang sabuk putih itu nggak ada. Yang masuk saya sama sepupu saya aja gitu. Nah, barulah 3 bulan saya pelan-pelan berlatih, baru kemudian terus ya sampai saya ujian, sampai sekarang. Nah, awal muasalnya dari situ, gitu. Jadi kalau boleh, ini berarti ada misi balas dendam dong awalnya. Nah, terus kemudian saya lewat lagi, sudah 6 bulan lah saya berlatih karate. Waktu itu dipalak lagi, saya beranikan diri, saya lawan, saya lawan. 2 tumbang, 2-nya lari kan gitu. Itu kelas 4 SD, saya masih ingat tuh. 4 SD sudah kelawan pemalak? Ya, kelawan pemalak. Berapa orang? Ya memang nggak terlalu jauh sih umurnya, kayaknya mereka nggak sekolah ya kalau saya lihat itu. Jadi anak-anak mungkin usianya nggak terlalu. Ya. Tapi dari situ muncul kepercayaan diri. Muncul kepercayaan diri. Akhirnya dari situ tuh ya berpengaruh kepada saya. Saya ikut organisasi, ikut pramuka, saya membentuk karakter. Membentuk karakter. Akhirnya kita punya kepercayaan diri untuk tampil, kepercayaan diri untuk bisa public speaking, ngobrol di hadapan orang ini. Jadi karate itu nggak sekedar berlatih bela diri, benar-benar apa ya, membentuk karakter positif untuk orang. Makanya anggota Inkai ini saya dengar udah 2 juta ya. Ya, dari sejak berdiri sampai sekarang itu tahun 71 sampai sekarang itu sudah 6 digit. Udah 2 jutaan ya. Sabu hitamnya udah sekitar 58.000. Saya begitu kemarin posting saya jadi pengurus pusat Inkai, follower saya nambah. Dan saya baca-baca komen, os, mau nggak mau saya jawab lah, os, gitu. Jadi Inkai ini di mana-mana ada ya? Ya ada. Kita punya seluruh Indonesia. Kita 36 provinsi. Kita sampai Gunung Simelu, kita sampai di Tanimbar, sampai di Papua, pegunungan kita ada. Ranting-ranting nyebar ada. Di mana-mana ada. Inkai semua banyak ya. Alhamdulillah. Karena memang itu ya daya tarik benar-benar berlatih karate ini nggak sekedar kita ini apa ya, selain olahraga sehat dan lain-lain, tapi lebih ke mengontrol penguasaan diri. Itu yang saya dapat insight-nya. Dengan berlatih karate kita lebih punya penguasaan diri. Karena yang saya dengar orang yang ahli di bidang karate itu ada kayak semacam sumpah juga bahwa dia tidak boleh melukai, menyakiti perempuan. Benar-benar sama kaum perempuan itu harus dijunjung tinggi, dihargai. Tidak boleh menyakiti, itu betul? Tidak boleh, betul. Itu salah satu bagian dari sumpah karate yang harus kita jalankan. Kita harus santun kepada orang tua, santun kepada kaum lemah, harus santun semua. Makanya kita nggak boleh memulai persoalan duluan, tuh nggak boleh. Jadi insya Allah dengan berlatih karate nggak bakal KDRT sama istri ya? Insya Allah ya. Pada umumnya itu penting juga ini buat kalian semua nih yang mungkin suka marah-marah sama istrinya nggak jelas, ya kan? Apalagi amit-amit sampai berani main tangan, kan banyak sekali di masa-masa sekarang ini. Kita tonton berita, sebetulnya banyak banget kejadian, tapi karena sekarang era media sosial, jadi kita muncul di permukaan terus nih, suami pukulin istri, pacar dipukulin, cewek loh jenderal sampai bonyok-bonyok begitu. Kamu berlatih karate deh. Kalau udah berlatih karate, kamu akan lebih bisa mengontrol diri. Karena yang saya tahu teman-teman saya juga yang punya ilmu bela diri ya, karate dan lain-lain gitu ya, dia itu diganggu yang kalau sifatnya masih kayak
ngeledek-ledek omongan, dia cuma senyum aja. Ya. Dia nggak bereaksi dulu, kecuali sampai kepala dipegang. Itu biasanya itu pun tangkisan dulu, ini dulu, nggak boleh langsung mukul dulu. Nggak boleh. Itu pantangan di dunia karate. Pantang. Kalau sudah dipukul lagi ya mau nggak mau, berarti sudah. Ini. Berarti prinsipnya adalah ketika kita belajar kan kita tahu titik lemahnya lawan. Betul ya. Betul. Jadi karate juga kita diajarin kan itu belajar. Titik lemah. Misalkan lu giniin sekali kena dia bisa kejang-kejang bisa apa gitu, makanya mencegah ya Jenderal. Di karate itu ada istilah kita namanya Ichigeki Hisatsu atau Ipponken. Satu kali pukulan harus selesai. Nah, oleh karena itu kita harus tahu Kyuso ya titik-titik lemah. Kita tahu jenis pukulan, Atemi namanya. Sangat berbahaya. Atemi itu kayak anatomi gitu ya? Bukan, teknik pukulan kita yang bisa mempengaruhi pada, misalnya dengan ini aja. Satu jari ini atau satu jari ini masuknya ke sini, habis. Ini kan selesai nih, ya kan? Atau ini masuk mata selesai juga, ya kan? Ini kalau di sini ada stahius, nih ada pusat keseimbangan. Kita pukul dengan haito, tak gitu selesai. Dia bisa langsung bisa pingsan. Bahkan bisa fatal juga. Fatal, bisa mati dengan teknik kumade masuk ke sini, ya. Sini. Tak gitu kan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus betul-betul bisa mengendalikan diri itu. Nggak boleh. Dan berarti belajar karate juga kita kayak makanya tadi Jenderal bilang kan di awal-awal nggak langsung disuruh berlatih ya. Diajarin ketekunan itu, suruh apa, iniin es, orang sabar nggak, baru lu dapat ilmunya gitu. Kalau di Jepang tuh bahkan kita ngepel dulu. Ngepel gitu ya. Dojo tuh sampai mengkilat sekali. Kenapa? Karena sebenarnya harfiah kita mengepel itu ada sedang mengepel diri kita, kekotoran diri kita. Sabaran, how to serve, bagaimana melayani orang, gitu. Bagaimana. Nah, karate ini kan diadopsi dari Jepang, sehingga spirit memang bushido ya, kalau kita bilang bushido. Gitu. Itu bushi itu adalah seorang pejuang, do itu jalan, bu itu berkelahi. Tapi bu dalam harfiah Jepang kanjinya itu lembing dan berhenti. Artinya kita berkelahi itu sebetulnya untuk menghentikan perkelahian atau kita menghindari perkelahian itu. Prinsipnya itu. Iya, belajar berkelahi itu untuk menghentikan perkelahian atau nggak ada pilihan ya. Maksudnya udah benar-benar harus fight. Ya kita fight tapi secepat mungkin dihentikan perkelahian dengan tadi melumpuhin aja atau dibikin dia udah gak berkutik gitu ya. Atau menghindari. Atau hindarin aja. Itu yang terbaik. Bisa jadi juga orang yang ahli karate dia mau diganggu orang dia minggir aja kayak menghindar aja. Kesannya kayak wah lu takut lu kabur. Kalau diledek-ledekin wah penakut lu katanya jago karate, diam aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak sampai menyakiti kita ya. Iya. Itu tingkat tertinggi sebetulnya. Mio orang yang udah jago bela diri mungkin udah levelnya udah tinggi banget. Diledekin cupu lu. Dasar lu, mohon maaf ya, botak lu, udah gini-gini, misalkan lu, sini lu lawan gua, gini-gini. Katanya jago karate, sini ya. Tapi saya memilih untuk, tinggal pergi, terus dikejar, sini gua mau berantem sama lu. Kita agak lari kenceng gitu, nggak ada masalah itu ya? Iya, nggak apa-apa. Itu bukan soal menang dan kalah. Ya, itu yang dilakukan Gichin Funakoshi. Ketika dia bersama gurunya, Itosu dan Azato waktu itu ya. Jadi benar-benar keahlian kita di bidang karate, ilmu kita di karate ini digunakan di masa terdesak. Iya, prinsipnya itu. Baru boleh dikeluarkan ilmu kita. Iya, itulah Mio, rahasia yang tersembunyi. Nah, saya tadi mau jelaskan bahwa ini diadopsi dari semangat Bushido-nya Jepang. Ya, semangat Bushido-nya Jepang. Apa tuh Bushido? Banyak versi ya yang disebutkan. Ini yang mempengaruhi budaya culture Jepang, customnya Jepang, yang diadopsi juga kepada bela diri di Jepang. Banyak yang menggunakan do, ada aikido, judo, ya kan? Aikido, ada kyudo, panah dan sebagainya. Nah, termasuk karate do. Do-nya ini yang Nah, itu ada 7 prinsip Bushido. 1 Ji. Apa itu? Kesungguhan. Kita sungguh-sungguh dalam berlatih karate atau belajar bela diri, juga termasuk kita bersungguh-sungguh mengambil sikap. Sikap apa yang akan kita pilih, gitu. Nah, lalu yang kedua adalah Jin.
Jin itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita melihat sesuatu. Terdiri dari Ko, Chi, dan Te. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta, kepada lingkungan kita dan keluarga orang tua, dan kepada lingkungan alam semesta. Jadi seorang karateka harus dia hormat santun pada orang tua, pada keluarga, pada tetangga, pada lingkungan. Makanya kalau kita latihan karate harus hormat pada tempat latihan. Itu tradisinya wajib itu, wajib. Ya, gitu. Dimanapun berada. Dimanapun, pasti di seluruh Indonesia. Hormatin dulu orang Ya, lain. hormat orang lain. Mau bertarung kita hormat. Setelah bertarung kita hormat lagi. Iya. Karena sesungguhnya kita bertarung itu dia memberi ilmu ke kita. Iya, kita menerima uke itu menerima tangkisan uke, bukan tangkisan atas, tapi menerima serangan dari atas. Dia memberikan ilmu kepada kita. Gini loh caranya kalau mukul dan kita tangkis. Iya, Hormat sama dia. Bener. Itu. Hormati dia. Kan? Hormati Kasih dia. ilmu buat Kasih ilmu kita. Kalau kita nggak tahu dong cara nangkis, kalau nggak ada yang mukul kita. Masuk akal, masuk akal. Iya. Ya, Kita itu. nggak tahu Ya. how to survive kalau Iya. nggak ada kesulitan. Iya, itu dia. Jadi kita dalam hidup juga harus terima kasih pada kesulitan. Iya, betul. Lanjut ya. Jadi itu tadi Jin, kebijaksanaan. Lalu Yu, keberanian. Keberanian untuk mengambil sikap yang benar, keberanian untuk berada di jalan yang benar, keberanian untuk bisa berbuat sesuatu yang benar. Nah itu. Lalu kemudian ada Rei, menghormati. Wajib menghormati. Di karate itu wajib, makanya os kan. Pada orang tua kantor kita. Ya. Kadang kayak kemarin kita ketemu ya, orang yang lebih tua aja hormat dulu ke saya. Iya. Os gitu Iya. kan. Iya. Jadi nggak lihat umur, nggak lihat apa. Pokoknya harus menghormati dulu. Iya, menghormati dulu. Itu. Ya. Nah, itu Rei. Lalu ada lagi Makoto, jujur. Jujur dalam berlatih, jujur dalam memberi nilai, jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang memang relatif. Keren loh ini Ya. kalau diterapkan Betul. sama generasi kita. Betul. Ya, betul. Belajar karate di Inkai, Gitu. jadi dapat ilmu-ilmu itu, Ya. ditanamkan karakter dan attitude seperti itu, Ya. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sukses semua Jenderal. Pasti, Karena insya Allah. tadi itu Ya. jujur, Ya. hormat sama orang tua, hormat sama semuanya, Ya. hormati dulu orang lain, Ya. menjaga nilai-nilai Ya. kejujuran, tangguh tanggung Ya. jawab, ya kan? Ya. Sungguh-sungguh, Ya. harus sungguh-sungguh. Kan kadang dalam kehidupan sehari-hari ini orang kepengen maju, kepengen sukses, Ya. tapi dia nggak bercermin bahwa dia nggak sungguh-sungguh. Nah, betul. Usahanya nggak sungguh-sungguh, tapi kepengen maju, kan susah. Betul. Segala sesuatu harus sungguh-sungguh. Bahkan di filosofi-filosofi yang tadi Jenderal Ya. sebutkan di ilmu karate ini, saya kira harus banyak Ya. disebarluaskan ke generasi muda kita ini. Ada lagi tambahannya, Meiyo. Apa itu? Meiyo itu kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. Sudah pasti kalau kita Ya. menjaga kehormatan diri, Ya. kita otomatis menghindari Ya. berbuat yang tidak Ya. baik supaya harga diri kita tetap terjaga. Iya. Dan yang terakhir, Cuji, loyal. Setia. Loyal. Jadi kalau dia kerja di perusahaan, dia harus loyal pada perusahaan. Kalau dia militer, dia harus loyal pada atasan, pada organisasi. Makanya dia rela mati. Zaman dulu orang-orang Jepang tuh rela mati, seppuku ya, bunuh diri, harakiri ya. harakiri. Ketika dia malu terhadap sesuatu. Budaya itu muncul sampai sekarang. Sampai sekarang. Ketika ada kesalahan, mereka mengundurkan diri. Iya, Banyak, saya kan? banyak nonton berita Ya. pejabat-pejabat di sana dia Mengundurkan korupsi, diri. dia mengundurkan diri, dia Atau gantung diri. iya, atau gantung Atau bunuh diri. Iya, atau bunuh Nah, diri. budaya Memang. itu. Karena memang benar-benar bagaimana kita menjaga harga diri Ya. itu benar-benar jadi standar Betul. hidup mereka gitu. Betul. Ya. Ini yang bisa Betul. explore dan disebarluaskan untuk Nah. generasi kita juga di Indonesia ini. Betul. Jenderal, saya mau tanya ya. Ini sambil minum ya? Boleh? Silakan Jenderal. Level-level tingkatan-tingkatan ilmu di karate ini sampai dia dapat dan 1 dan 2 atau apa dan seterusnya itu, dan ini maksudnya apa ya? Ya. Jadi sebenarnya dulu karate awalnya tidak ada level tinggi atau apa. Nah, kebetulan di Jepang, Gichin Funakoshi itu bersahabat dengan Jigoro Kano. Oke. Bapak judo modern. Oke. Bapak judo modern. Mereka suka bertemu di kuil Meiji Joku, sering mengobrol dan sebagainya. Dan Profesor Jigoro Kano mengatakan bahwa ke Gichin kalau untuk sebaiknya ada tingkatan supaya mengetahui levelnya gitu ya. Oke. Nah, waktu awalnya hanya putih, coklat, hitam.
Oke. Seiring waktu ada perubahan-perubahan. Kalau level kita sebutnya kohai. Kohai itu ya level pemula lah ya. Putih, kuning, hijau, biru, coklat, baru hitam. Oke. Tingkatan dan tuh di hitam. Oh, Ya, hitam. Dan sendiri artinya apa nih? Dan tuh dari Yudansa ya orang yang sudah memahami secara penuh. Jadi kata dan ini diambil dari Yudansa. Ya, artinya dia menguasai. menguasai. Okay. Nah, lalu kemudian kalau sabuk putih, Q-nya itu 10 nilainya. Terbalik ya, nilainya 10. Pemahaman kepada karatenya itu masih relatif kurang atau masih belum maksimal. 10 nilainya. Nah, begitu dia sabuk kuning, dia berkurang. Jadi 8, tapi kuningnya naik. Ya. Jelas. Lalu nanti begitu dia hijau, turun lagi dia jadi 6. Turun lagi jadi 5, turun lagi 4, sampai nanti sabuk coklat biasanya 3 itu, sabuk coklat. Mau ke dan, itu sudah tinggal 1. Jadi tingkat ketidakpahamannya itu levelnya udah di bawah. Tapi dia mau masuk ke sabuk hitam, begitu dia sabuk hitam, Q-nya hilang, nggak ada. Nah, memang agak unik nih, ya. Tapi yang saya baca dari beberapa literatur, sabuk putih itu masih polos. Belum tahu apa-apa gitu ya, masih belajar mulai. Sabuk kuning itu ibarat matahari yang sedang bersinar. Menyinari orang, menyinari manusia. Tambahan, ya. Setelah itu baru hijau, melihat alam semesta. Nah, gerakannya mulai bertambah ya, karena melihat alam semesta kiri kanan hijau gitu. Setelah itu biru, samudra. Lihatlah ilmu itu begitu luasnya, ya samudra itu begitu luasnya. Nah makanya kalau di Inka itu sabuk biru itu dilatih teki sondang, kata teki sondang. Apa itu kata teki sondang? Itu ada yang bilang kata menunggang kuda, satria menunggang kuda, ya. Lalu macam-macam lah istilahnya. Nah setelah sabuk biru, dia sabuk coklat. Ingat, kamu udah merantau kemanapun, ingat tanah airmu, coklat. Ingat, kamu tuh akan mati satu saat. Ingat tanah, gitu. Coklat tuh sebagai representasi tanah. Ya, kelahiran juga, tanah juga. Nah, barulah nanti sampai ke sabuk hitam, dia udah penuh. Penuh. Ingat, sabuk hitam penuh itu artinya, walaupun dia penuh, sebetulnya baru mulai. Jadi baru mulai latihan karate, sabuk hitam tuh. Baru paham. Baru paham. Dan 1, dan 2, dan 3, seterusnya gitu. Jadi benar-benar step by stepnya semuanya disusun dengan sangat rapi dan ada filosofinya. Ada filosofinya. Luar biasa. Jadi Inka ini berkembang pesat juga. Saya lihat banyak banget pecintanya, yang loyalisnya Inka, ya kan. Saya kemarin benar-benar merasakan banget ya kesatuan dari kesolidan dari Inkai sendiri gitu kan. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan Kejurnas. Betul, Kejurnas. Di bulan November ini ya, tanggal 8 ya. Jadi pelaksanaannya tanggal 6-7 itu ada pelatihan wasit. 6-7 November pelatihan wasit, ya termasuk penimbangan badan, tanggal 7, technical meeting. Tanggal 8 itu adalah pembukaan. 8, 9, 10 itu ada pertandingan. Yang unik. Berarti dari seluruh Indonesia? Ya, kurang lebih 2.000 orang nanti ya. 2.000 orang akan hadir ya. Dan mereka sampai ke Kejurnas ini sudah melakukan pertandingan-pertandingan mulai dari cabang, provinsi, sampai dia ke kejuaraan nasional. Kejurnas ya. Ya. Rencananya di mana aja? Di Gor Ciracas. Gor Ciracas, Jakarta Timur. Nah, ada yang unik di Kejurnas ini. Kenapa? Karena pertama kali ini kita menggunakan kembali sistem pertandingan aturan perguruan. Namanya Ryuha, Ipong Sobu. Yaitu di Inka itu dikenal seperti perguruan lain juga yang punya aliran yang sama. Ada beberapa perguruan lain seperti Inkado, Lemkari, Inkanas itu sama ya, Sotokan. Nah, kita munculkan lagi Ipong Sobu. Apa itu Ipong Sobu? Kelas bebas. Tidak ada umur, tidak ada berat badan, tidak menggunakan pelindung karena memang dia betul-betul untuk budo style, untuk membela diri. Ya itu. Nah, kebetulan juga rencananya kan kita punya kerjasama dengan Japan Traditional Karate Do Association. Kita baru saja kemarin memberangkatkan ada 13 orang, termasuk Dewan Guru ke Jepang. Ya, untuk coaching klinik di sana. Nah, rencananya Sensei Tanaka
Tanaka Sensei dan Yuko Takahashi dari JTK akan datang untuk menyaksikan nanti pada saat pertandingan ini, melihat Ipong Sobu-nya. Rencana kita tahun 2026 kita tuan rumah kejuaraan dunia all member JTK. Tuan rumah kejuaraan dunia. Ya, dunia. Indonesia. 2026. 2026. Nggak sabar nih, tapi bentar lagi nih, 2 tahun lagi ya. Nggak terasa waktu cepat berlalu. Ya. Dan tahun depan kita juga ada coaching klinik yang kita akan undang dari beberapa negara. Nah, kemarin waktu di Jepang sendiri ada 18 negara yang hadir. Nah, pasti ini akan bertambah karena saya dengar ada 28 atau 32 yang akan Wah, ini ikut. Pak Menpora harus berterima kasih banget ini sama Pak Jenderal ini. Mudah-mudahan totalitas di dunia karate sampai mempersiapkan kejurnas untuk negara kita sendiri, dan nantinya kita akan jadi tuan rumah kejuaraan karate dunia 2026, Masya Allah. 2026. Jadi saya termasuk yang cinta dunia karate ini tadi dari penjelasan yang Bapak sampaikan itu, semenjak kita belajar karate, semenjak kita tahu ilmu-ilmu karate, kita jadi lebih bisa menguasai diri, jadi lebih bisa mengontrol diri, karena yang susah untuk dilakukan manusia semua di muka bumi ini adalah mengendalikan diri sendiri. Betul. Ini hal yang paling berat, baik mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, mengendalikan untuk tidak berbuat jahat, berbuat zolim. Betul aja, betul. Ini kelemahan manusia semua yang terlahir di dunia ini itu. Betul. Jadi saya kira nggak ada pilihan lain lah, harus belajar karate dan belajarnya di Inkai harus. Kalau saya sih apapun bela diri baik pada prinsipnya baik, dan pasti bela diri itu mengajarkan nilai-nilai positif gitu ya. Nah, kebetulan memang Inkai sangat concern ke masalah itu. Kita menekankan kepada seluruh pelatih. Makanya kemarin ada pelatihan para ketua Majelis Sabu Hitam. Punya duit banyak, punya badan gede, jago, dan udah sabu hitam dan nggak boleh sombong ya? Ya, nggak boleh sombong. Kita tuh berteman. Ikut karate berteman. Nggak boleh sombong sama sekali. Nggak boleh gagah-gagah. Nggak boleh cari musuh dulu. Nggak boleh. Yang penting tuh bahagia, happy. Happy. Kita berkeringat tuh sehat. Kita ngobrol, kita punya teman dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi Utara. Kemarin luar biasa aja waktu acara pengukuhan itu ketemu. Saya dari NTT, saya dari Papua. Dan orang-orang hebat semua. Ada dokter spesialis ada dari macam-macam. Bidangnya macam-macam. Ada pengusaha, macam-macam. Ada dokter, ada tentara, ada polisi, ada semua. Ada jaksa, ada macam-macam. Jadi kalau saya bilang gabung di sebuah komunitas Inkai ini, organisasi Inkai ini, udah kita punya ilmu bela diri, ya kan? Terus kita jadi menguasai diri. Relasinya juga nambah. Network ya, jaringan. Networknya juga. Jadi lu nggak usah, kan kadang-kadang orang mau nyari relasi mesti beli stick gold mahal-mahal atau beli mobil mewah. Nggak usah, gabung aja di Inkai juga udah ketemu orang-orang hebat semua aja deh. Jadi banyak ya yang sesuai fashionnya masing-masing. Dia karateka, dia bekerja sebagai dokter. Ada kemarin kan yang saksikan dari Papua. Betul. Saya tukeran nomor saya. Dia kenapa belajar karate? Wah, saya harus jalan jauh gitu. Saya harus mengobati orang di pelosok. Jadi saya merasa terpanggil gitu. Terus ada juga yang saya butuh, kenapa? Karena saya seorang pengacara. Saya perlu diri yang kuat untuk menghadapi sidang. Tapi ada juga di dunia yang misalkan dia ikut di MMA. Banyak atlet karate yang ikut di MMA. Ada Lyoto Machida, ada Poirier dan sebagainya. Itu karateka semua. Gitu. Jadi mereka karena fashionnya di situ. Nah, dia turun di lapangan yang profesional sehingga dia mengikuti aturan-aturan profesional. Ya tentu ada tujuan-tujuan seperti bukan hanya sport ya. Ya kalau itu udah profesional gitu. Luar biasa. Ini totalitas banget loh. Saya lihat Pak Ketum ini benar-benar membangun Inkai, membesarkan Inkai. Dan kalau ini followers saya, netizen saya kalau ingin bergabung bersama Inkai, bagaimana Pak Ketum? Saya rasa mudah, silakan saja cari ya.
Inkai terdekat karena pasti banyak di mana-mana. Buat kalian yang mau tertarik bergabung bersama Inkai untuk belajar bela diri, ingat, belajar karate di Inkai bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk terus nanti berbuat zolim sama orang. Itu justru dia, Anda akan ditempa dengan sangat konsisten dan tekun oleh pelatih-pelatih itu. Bagaimana Anda bisa mengendalikan diri Anda dulu. Betul. Baru lu dikasih ilmu. Kalau belum siap untuk dimasukin ilmunya, ya belum. Betul sih, kurang lebih ya. Betul. Jadi enggak, oh saya punya duit nih segini, saya mau dilatih biar jago bela diri, biar nanti saya bisa jitak kepala orang. Sudah pasti lu disuruh pulang. Karena niatnya tidak baik, tidak sesuai filosofi atau karakter karate sendiri kan, itulah yang ditanamkan oleh para pendahulu karate. Biasakan ketika mau belajar karate, berdiri di atas cermin. Untuk apa saya belajar karate? Clearkan dulu tujuannya, gitu. Kalau mau jadi jagoan, membusungkan dada. Kalau mau jadi orang yang terkenal, arogan, lebih baik nggak usah belajar karate. Nggak usah belajar karate. Pak Ketum langsung nih, Pak Ketum Inkai bilang nih, nggak usah. Niatnya apa dulu? Luruskan niatnya dulu. Luruskan niatnya dulu, kita bercermin dulu. Betul. Tetap prinsipnya kita perlu ada ilmu bela diri. Karena kita tidak pernah tahu kejahatan atau orang berniat jahat tiba-tiba mau berbuat tidak baik sama kita. Itulah baru kamu boleh gunakan ilmu bela diri karate kamu. Kalau tidak ada serangan yang mendesak, lebih baik lu kabur. Kabur aja. Kabur aja, pergi aja. Lu mau di tapi mohon maaf ya, kalau poin-poin kayak mohon maaf kamu sampai mukamu diludahin, kepalamu ditoyor, keluarkan ilmu bela dirimu kalau itu. Itu benar apa enggak aja? Enggak juga. Jadi salah loh. Kalau selama kita masih bisa menahan emosi kita dan kita itu malah level tertinggi. Ya itulah yang tersulit. Diludahi ya sudah, biar aja. Ya kan? Gitu. Memang ini berat. Serius. Itu memang berat, tapi ya sudahlah, untuk apa kita untuk pukulin dia gitu kan. Kita pukulin dia menang pasti, tapi untuk apa kan gitu. Untuk apa? Hebat loh, ini benar-benar gak main-main loh. Kalau kalian mau belajar karate ini, benar-benar siapkan dulu diri kalian, sungguh-sungguh mempersiapkan mental kalian ini. Bisa nggak melakukan itu? Lu nggak kan kalau kita orang umum sekarang ya aku nggak punya ilmu karate ya. Misalkan aku nggak punya ilmu karate, terus tiba-tiba diludahin orang, langsung reaksi kita kan itu. Ini justru yang salah ya. Tanya dulu, kenapa kamu ngeludahin saya? Kenapa? Siapa tahu dia mungkin kesel atau apa, kita nggak tahu. Positif thinking ya. Positif thinking ya. Berbaik sangka dulu. Berbaik sangka. Enggak, aku nggak suka lihat muka lu. Oh ya udah, aku minggir gitu. Oh ya udah, mohon maaf ya. Mohon maaf. Serius? Ya, apa sih sekarang dia ngomong apa? Kenapa omongan dia harus mempengaruhi kita? Pusing banget kita mikirin omongannya itu, ya kan? Beda kalau dia memukul kita, ya kan? Mukul ya lain dong, kita tangkis, itu pun ada teknik dulu untuk menekan hishigi namanya ya. Kenapa kamu memukul saya? Gitu. Kenapa? Ada apa? Apa persoalannya? Gitu. Nah, diyakinkan benar bahwa dia menyadari perbuatannya. Nah itu. Itu yang terberat. Memang itu yang tertinggi di situ. Kalau sudah, berarti mungkin terdesaknya itu ketika kita udah dikeroyok, tangan udah dipegang begini, terus kita udah dipukulin, itu harus keluar itu. Itu keluar nggak apa-apa. Itu ada teknik-tekniknya. Pak, gini, pak. Mati tuh bahaya. Bisa mati. Mati gitu. Ya kan? Makanya jangan, maksudnya nggak boleh ya kita sebetulnya melakukan hal-hal yang tidak baik ke orang. Karena ini pesan penting buat kalian semua, kita semua termasuk saya juga. Jangan pernah meremehkan siapapun. Itu persis. Jangan pernah menganggap rendah siapapun. Karena orang mungkin yang kamu anggap rendah, orang yang mungkin kamu anggap remeh, ini kayak tadi ini penjelasan ini, orang yang ahli karate itu benar-benar menghindari banget masalah. Bahkan ekstrimnya sampai diludahin aja suruh nanya dulu,
lu ngeludahin gua kenapa? Masalahnya apa? Ya. Nggak boleh kita pukul dulu. Ya, betul, Ya? persis. Artinya apa? Kalau kamu tidak bisa menghargai orang lain, cenderung merendahkan orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain, hati-hati. Di titik batas sabarnya habis, bahkan udah sampai kamu mulai pukul dulu, taunya yang lu ituin orang yang jago karate. Nanti dia nggak usah banyak gerakan, begitu sekali kamu pingsan atau amit-amit dibawa ke IGD, repot nanti gitu ya. Itu dia Gichin Funakoshi mengatakan, pendiri aliran Shotokan ini, aliran Inkai ya, apabila kepalan tangan tidak dipergunakan atau dipergunakan tanpa pertimbangan yang matang, dengan pikiran yang matang, tidak ada bedanya dia dengan pukulan setan namanya jaket. Jadi harus punya pertimbangan yang matang. Kapan saya harus mukul itu? Apapun itu Apapun. harus benar-benar dipikir dengan matang. Kita apa sih gunanya gua menggunakan ini? Karena memang bisa dibilang apa yang kita lakukan pasti akan berdampak. Betul. Mau berdampak baik, mau berdampak buruk. Kayak kita mukul orang nih. Bisa jadi ini orang udah ahli banget nih, tapi dia tidak akan membalas dipukul pun. Dia kantor polisi. Bisa kan? Banyak pilihan kan? Bisa. Misalkan orang yang udah sakti banget lah di dunia karate. Tapi dia otak, karena dia menguasai diri, dia otaknya lebih pintar, lu pukul gua. Ya udah, gua kantor polisi visum. Bisa jadi kan? Ada banyak yang bisa dia ambil pilihan kan? Bisa dia bereaksi juga dengan menangkis, memukul balik dan lain-lain gitu. Kalau kita berkelahi nih, misalkan ya, tanpa sesuatu hal yang jelas nih berkelahi, bakbuk, keduanya pasti akan sakit hati. Keduanya pasti akan merasa tidak enak. Dendam muncul, balas dendam nanti nggak akan selesai. Tapi kalau misalkan satu saat kita ditantang, bukan berarti kita mengalah atau kita nggak mampu untuk berkelahi. Ya sudah, kamu yang benar deh, saya minta maaf gitu. Mungkin dia punya adik perempuan dikasih ke kita tuh. Mungkin. Bisa. Jadi saudara kan gitu. Bisa jadi saudara. Saudara. Ya. Ini orang kok ilmu kesabarannya tingkat dewa ini. Atau malah ternyata yang lagi rese itu bos gede. Duitnya banyak. Wah, ini kamu mentalnya kuat ini. Kamu saya kasih perusahaan deh. Nah, itu. Iya kan? Juga, kan? Itu dia Oshinobu, itu. Ya itu. Ya, luar biasa. Ini seru banget kan, seperti yang di awal saya bilang, banyak daging banget yang ada di podcast saya hari ini bersama Laksamana Muda TNI Dr. Ivan Yulivan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Inkaido Indonesia ya. Jadi kalian jadi tahu apa itu Inkai, apa itu filosofi-filosofi, ilmu-ilmu dalam dunia karate. Kenapa sih kita harus belajar karate? Kalau saya pribadi, saya menyarankan kalian harus belajar karate, ya, karena orang itu butuh asupan pembentukan karakter, Insya Allah dengan kamu belajar karate melalui Inkai juga pastinya kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih santun sama orang, lebih down to earth sama orang, lebih membungkukkan badan sama orang dulu, menghormati orang lain lebih dulu. Karena saya pegang prinsip saya, sampai detik ini saya masih jaga prinsip saya, bahwa orang lain tidak punya kewajiban untuk menghormati kamu dulu. Kita yang harus menghormati orang lain dulu. Kamu kalau tanya ke orang nih, lu hormatin gua, nggak ada orang mau. Kau mau jabatanmu apa? Kau hormat sama saya. Emang siapa lu? Gua harus hormatin lu. Tapi faktanya adalah kita ini punya kewajiban untuk menghormati orang lain lebih dulu. Dan di dunia ini ya, awal mula cikal bakal dari kehancuran seseorang adalah ketika dia merasa tinggi hati, sombong, dan arogan. Ya, tanah terlalu keras untuk menerima kamu jatuh, kawan. Jadi jangan sombong kalau nggak mau jatuh, karena tanah ini keras banget untuk menerima kamu jatuh. Betul tidak ya? Jadi, Masya Allah, saya hari ini pertama saya merasa terhormat banget. Bapak berkenan hadir di kantor saya. Sama-sama ya. Terus berkenan memberikan sejarah singkat tentang karate, panjang lebar tadi dipaparkan.
dari mana berasal, apa ilmu-ilmu di karate dan lain-lain, dan kenapa orang harus belajar karate. Saya mengajak untuk generasi muda ini mulai dari usia berapa bisa belajar? Ya, usia dini bisa banyak. Ya, ada dari umur 5 tahun? 3 tahun, 4 tahun aja. Ada. Oh, 3 tahun, 4 tahun sudah bisa karena jelas, untuk pembentukan karakter bagus ya? Bagus. Justru usia-usia gitu, usia-usia yang memberi dogma ya. Dia supaya dia itu karakternya kebentuk dari kebentuk bawah. Rata-rata itu lebih bagus untuk orang tua nih yang punya anak umur 3 tahun, 4 tahun lah ya. Suruh berlatih karate. Jadi di situ akan ditempa karakternya dari dini, usia dini. Betul. Ini insya Allah nanti ke depan dia bisa terapkan ilmu-ilmu ya kesungguh-sungguhan, kejujuran dan lain-lain itu untuk bekal dia nanti. Oke, dia punya akademisi sekolah dari TK, SD, SMP, kuliah dan lain-lain. Tapi bisa juga ditambah asupan-asupan ilmu-ilmu dari berlatih karate itu sendiri. Pada umumnya ya, saya lihat di tempat saya pun, dojo saya, itu dia lebih rajin belajar. Lebih santun, lebih disiplin. Lebih setia, lebih konsisten, lebih disiplin. Gitu. Bangun dia disiplin, ya belajar disiplin. Ya, saya benar-benar yakin banyak manfaat yang dipetik karena itu tadi ya, kayak termasuk loyalty, kesetiaan juga. Dalam segala aspek nih, kamu mau bekerja harus loyal. Betul. Kamu mau sama pasanganmu harus loyal. Iya dong, sama istrimu harus setia, harus loyal. Sama anakmu harus loyal, harus setia. Semua dalam aspek kehidupan, ilmu-ilmu dalam dunia karate tadi sangat bisa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari, dan insya Allah itu akan menjadi karakter yang positif dan membuat kamu disukai banyak orang. Betul ya Jenderal ya? Jadi disukai banyak orang kalau kamu belajar karate. Yang selanjutnya juga saya mengajak untuk, ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya. Jadi saya mengajak buat seluruh follower saya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, untuk hadir di acara Kejurnas Karate yang diselenggarakan oleh Inkai. Lokasinya ada di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Tanggal 8, acara akan kita mulai di tanggal 8, 9, dan 10 November 2024. Jangan sampai kalian nggak hadir, karena ini tiketnya gratis. Gratis, nggak ada. Gratis. Anda datang, Anda kalau mau lihat. Pastinya saya mengajak semuanya untuk bisa hadir. Kapasitasnya gede, ini gor bos, nggak usah takut nggak muat ya. Dari Inkai sendiri ada 2.000-an peserta yang akan hadir, makanya sampai 3 hari. Anda boleh datang di tanggal 8, 9, 10. Kalau bisa sih setiap hari datang lah, meramaikan, mendukung ya, untuk jadi sorotan juga untuk dunia juga, dilihat oleh dunia, untuk sambil kita persiapan untuk menuju kejuaraan dunia. Insya Allah kita akan jadi tuan rumah Indonesia di tahun 2026 untuk olahraga karate di Indonesia. Jadi saya mengajak kalian untuk datang. Pastinya saya sudah pasti datang. Saya berani ngajak kalian, udah pasti saya datang. Kalau gue ngajak, gue nggak datang ya aneh juga. Apalagi gue pengurus pusat bos. Bisa dicoret nama ini dari pengurus pusat sama Pak Ketum. John, kok datang ke Jurnas? Coret nama, aduh bahaya, nggak berani saya. Tidak berani saya mengambil resiko itu. Jadi wajib hadir. Padahal itu tanggal 8 itu bertepatan dengan anniversary saya yang ke 5 tahun ya, nanti bismillah ya kan. Kita rayain di sana nanti ya. Kita rayain. Iya. Jadi nanti bisa tuh diucapin selamat ulang tahun pernikahan John LBF dan istri. Wah, peserta anggota Inkai. Wah, luar biasa itu, rekor itu. Wah, luar biasa. 5 tahun pernikahan. Doakan juga rumah tangga saya selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Ya kan. Itu teman-teman, saya tunggu kehadiran kalian semua di acara Kejurnas Inkai tanggal 8, 9, 10 November 2002. Mulai jam berapa, Jenderal? Dari pagi itu, mulai jam 8. Jam 8 pagi sudah mulai, bos. Sampai malam. Sampai malam kita non-stop pokoknya. Jadi, Anda hadir, insya Allah akan banyak manfaat yang didapat di situ. Pak Ketum, saya berterima kasih banyak buat kesempatan hari ini, ya, atas ilmu, sharing, ya,
pengalaman yang luar biasa. Jadi saya tahu Bapak kenapa belajar karate, saya udah tahu. Jadi Bapak nggak malu-malu cerita di sini bahwa dulu pernah dipalak. Pernah dipalak saya. Mungkin terakhir ya, the last quote ya mungkin ya. Mari kita besarkan Indonesia ini dengan apapun yang kita punyai, dan mari kita besarkan jiwa raga kita ini, khususnya bela diri karate, dan mari kita buat diri kita ini bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan dengan manfaat diri kita bagi orang lain, Tuhan juga akan memberikan berkah bagi kita semua. Law of attraction. Kalau kita berbuat baik sama orang, insya Allah kita dapat yang baik. Itu. Dan yang terakhir harus bahagia. Harus bahagia. harus bahagia. Makanya Pak Ketum kita ini lihat itu, awet muda, ganteng, cerah wajahnya, nggak ada perawatan di klinik. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi wajahnya glowing. Saya nggak pernah. Selalu bahagia. Ya, happy. Itu harus happy. Ya. Enjoy dan happy. Enjoy. Berkeringat, happy, banyak teman. Ya. Masya Allah. Os. Kayak Mas Os. Luar biasa. Jadi kalian udah tahu semua. Banyak yang udah dibagikan. Os itu apa, dan itu apa, karate itu berasal dari mana semuanya. Jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, John _BF, kalau kamu pengen dapat info-info terbaru selanjutnya dari Inkai. Karena saya sebagai pengurus pusat, saya punya aktivitas akan terus saya sosialisasikan ke kalian semua. Kenapa harus belajar karate, bergabung bersama Inkai, dan lain-lain. Kamu akan menemukan komunitas berkelasmu dengan bergabung bersama Inkai pastinya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak. Sehat selalu untuk Bapak, semuanya, keluarga semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam karate. Os. Hidup Inkai. Hidup Inkai. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia.